Selamat datang kembali di channel Profesor Parno bersama gue Duison. Nah, di video kali ini kita lanjut bahas mengenai analisis malware secara dinamis. Sedikit review mengenai analisis statis. Nah, jadi analisis statis ini tujuannya sama ya, yaitu untuk memverifikasi apakah binary file itu malicious atau tidak. Nah, untuk perbedaannya dengan dinamis, si analisis statis ini dia melakukan identifikasi terkait informasi pada file atau binary file sebanyak-banyaknya tanpa melakukan eksekusi dari file itu sendiri. Jadi filenya itu tidak dijalankan, melainkan kita hanya menganalisa secara statis atau secara manual dari binary file yang akan kita analisa. Salah satu teknik yang dilakukan dalam menganalisa malware secara statis yaitu dengan mendata suspicious binary file yang ada dengan menghitung nilai fungsi hash-nya. Nah, jadi fungsi hash-nya ini akan dibandingkan dengan fungsi hash yang ada pada knowledge base atau dikenali signature dari file tersebut. Analisis malware ini memiliki keterbatasan ketika sudah dihadapkan dengan malware yang cukup advance atau sophisticated. Nah, lebih advance, lebih canggih lah, lebih tinggi levelnya. Dia akan menemui beberapa kesulitan. Oleh karena itu diperlukan analisa lebih lanjut. Misalnya ketika malware ini sudah banyak sekali menggunakan sistem call, sistem API, ataupun malwarenya mungkin sederhana tapi jumlah malware yang ada atau yang dikirimkan itu melebihi batas kemampuan dari analisa secara statis. Nah, analisis dinamis itu seperti apa? Analisis dinamis itu dilakukan dengan melakukan eksekusi dari binary filenya itu sendiri. Jadi tidak hanya menganalisa dari instruksi code-nya saja, tapi dia juga sekaligus menjalankan si file tersebut. Tentunya eksekusi itu dilakukan pada lingkungan yang terisolasi. Biasanya disebut sebagai lab untuk analisis malware, atau bahasa kerennya adalah malware analysis lab. Jadi laboratorium yang sudah dikhususkan untuk menjalankan sebuah suspicious software atau malware ya. Nah, si laboratorium ini maksudnya apa ya? Seperti halnya laboratorium pada umumnya ya. Laboratorium misalnya untuk melakukan eksperimen kimia gitu ya, kan dibuat khusus dengan segala macam perlengkapan dan segala macam bentuk antisipasi dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Tetapi untuk laboratorium malware ini bersifat virtual ya. Maksudnya dalam hal ini yang dimaksud adalah virtual mesin yang digunakan ya. Jadi teknologi yang digunakan itu adalah teknologi virtual machine dan biasa disebut juga sebagai sebuah proses sandboxing ya. Jadi dia menganalisa malware dalam suatu sistem yang tertutup. Nah, jadi dalam upaya untuk mencegah penyebaran malware. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah binary file itu melakukan download ya. Jadi ketika kita menjalankan itu kan ketika kita menjalankan sebuah malware itu akan lebih jelas tuh dia melakukan apa saja gitu. Tentunya kita pantau semua proses yang dia lakukan, maupun yang terlihat maupun yang di background proses. Jadi ketika dia melakukan download malicious library atau download malicious payload, atau dia ketika dijalankan merubah registry key gitu ya, yang mungkin bisa berakibat
si countermeasure antivirus kita ini tidak efektif. Nah, ini secara garis umum analisis dinamis seperti ini. Namun, untuk developer malware itu tidak kehabisan akal dalam mengantisipasi analisa-analisa dari malware analis ini. Ada yang sering kita sebut sebagai anti-analysis tricks. Jadi ini sebuah teknik ya, yang biasa dilakukan oleh malware developer dengan tujuan mencegah adanya analisis dari malware yang dia buat. Kalaupun tidak bisa mencegah, minimal mereka ingin mempersulit. Ya, jadi mempersulit si analis dalam melakukan analisa malware. Anti-analisis ini biasanya menggunakan teknik enkripsi daripada payload atau downloader, packer, atau apapun itu yang dia gunakan pada malwarenya. Sehingga dengan harapan si packer, downloader, payload ini tidak dengan mudah dikenali oleh seorang analis. Akan tetapi anti-analisis ini tetap bisa kita kenali dengan analisis dinamis ya. Makanya itu kenapa perlu banget analisis dinamis, karena kita menjalankan programnya. Tapi tetap aja penyerang dan malware analis itu seperti apa yang pernah saya bilang itu kucing dan tikus lah ya. Jadi mau ada anti-analisis ya, nanti ada anti-analisis, nanti ada juga lagi anti-analisis, gitu-gitu terus ya. Anti-analisis ini kurang lebih dia melakukan beberapa hal ya yang cukup make sense dilakukan untuk mengelabui analis. Yang pertama, eksekusi binary yang di luar kebiasaan. Nah, misalnya dia mau mendeteksi apakah malware ini berjalan di virtual atau di host yang sesungguhnya. Dia bisa melakukan yang namanya teknik-teknik untuk memonitor seberapa cepat malware atau program dia tereksekusi di suatu operating system. Ketika di suatu host ya maksudnya. Ketika dia merasa bahwa malware dia ini dengan spesifikasi misalnya sekian gitu ya, dengan spesifikasi X, biasanya dijalankan 0,1 detik sudah selesai. Misal, akan tetapi dia memonitor bahwa targetnya ini spesifikasinya tidak jauh dari X atau bahkan memang X. Tetapi kok malware saya ini dieksekusi dalam waktu yang lebih lama. Nah, dengan adanya perbedaan waktu ini, dia bisa mendeteksi bahwa malware dia ini salah alamat. Maksudnya, malware dia ini sedang dieksekusi di dalam sebuah virtual machine ataupun di sebuah lab analisa malware. Yang selanjutnya, dia juga bisa menggunakan instruksi spesifik, di mana instruksi-instruksi ini bukan sangat umum sih. Biasanya digunakan untuk mengakses register CPU protected dari sebuah host. Jadi dia coba ngelihat kalau gua coba akses CPU protected ini responnya seperti apa nih gitu ya. Nah, ini teknik ini dilakukan untuk mengenali ketika dia itu, maksudnya malware itu dieksekusi dalam sebuah virtual mesin yang base hardware. Jadi virtual host yang embed atau maksudnya yang dijalankan pada level hardware. Ada beberapa komputer yang menyediakan teknologi seperti ini ya. Jadi dia bukan pakai VirtualBox, bukan pakai VMware gitu ya. Tapi dia langsung pada kernel mesin hardware-nya. Jadi dipisahkan virtual host-nya itu dari level hardware-nya. Itu bisa dikenali dengan menggunakan beberapa register seperti SLDT, SGDT, dan SIDT. Atau yang terakhir, dia
bisa juga dengan menambahkan beberapa instruksi yang digunakan untuk mengakses ini ya, registry key directory ini, key, HKey local machine, system control service disk enum. Jadi dia mau coba lihat nih, melakukan enumerasi dari register ini, jadi lebih mudah gitu. Dia akses aja si registry key enum ini, nanti dengan harapan dia mendapatkan sebuah informasi terkait host yang dia serang. Seperti itu. Oke, cukup sekian. Video selanjutnya dari playlist ini akan kita bahas mengenai cara mendapatkan sampel malware, dan kita akan membahas struktur dari PE file. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like dan share jika bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk mendukung channel Profesor Parno. Tekan juga loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terkait video terbaru yang diupload di channel Profesor Parno. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.